Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar." Dan jadilah demikian. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah tahu bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan segala isinya. Dan mengapa ya adik-adik ya? Dunia sudah sempurna, tapi Tuhan melihat ada satu yang kurang. Nah, mengapa Tuhan menciptakan manusia pada hari yang terakhir, pada hari yang ke-6? Ya, karena Tuhan melihat semua sudah lengkap, semua sudah ada, langit dan bumi sudah genap, terang dan gelap sudah ada, dan juga bintang-bintang di langit pun sudah ada, dan burung-burung di udara pun sudah ada, laut dan segala isinya, ikan yang hidup, yang boleh merayap, yang boleh berenang di laut juga sudah ada, pohon-pohon di darat juga sudah ada, buah-buahan juga sudah ada. Tapi manusia, kenapa ya pada hari yang ke-6 baru Tuhan ciptakan kita? Jom kita lihat ceritanya bagaimana ya. Firmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu
dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, adik-adik, mengapa Tuhan menciptakan kita atau manusia pada hari yang ke-6? Karena alasannya dunia tanpa manusia tidak sempurna. Oke? Dunia tanpa manusia tidak sempurna. Karena kita manusia diciptakan oleh Tuhan sangat-sangat spesial, yang sangat berharga dari makhluk-makhluk yang lain. Oke. Satu reason Tuhan menciptakan kita untuk memuji Dia. Oke, untuk memuji Tuhan, mengapa kita hidup sampai hari ini dan mengapa kita ada pada hari ini. Mulut kita bisa berbicara dan mata kita bisa melihat dan tangan kita bisa bergerak hanya untuk memuji Dia, sebab Tuhan berkuasa. Oke, yang kedua, mengapa Tuhan melihat dunia tidak sempurna tanpa manusia? Karena manusia kita ialah lebih berkuasa daripada hewan-hewan ataupun dari makhluk-makhluk yang lain. Karena Tuhan menciptakan kita manusia sesuai dengan gambar dan serupanya Allah sendiri. Alright? So kalau kita lihat tubuh kita yang ada sekarang ini ialah terwujudnya gambaran Allah. Kalau kita lihat teman-teman kita atau ada teman-teman kita ya, wujud Allah di dalam pribadi kita, di dalam pribadi mereka ya. Bagaimana Tuhan melihat mereka, begitu juga kita melihat mereka sempurna, tidak ada tercelah di tubuh mereka ya. Ada mata, ada telinga, dan juga semuanya lengkap, ada tangan, ada kaki ya. Itu ialah Allah yang ada di dalam kita. Oke? Jadi Tuhan menciptakan kita satu reason untuk memuji Dia dan menghargai ciptaan Allah yang ajaib itu. Oke, adik-adik, mari kita memuji Tuhan bersama ya. Memuji Tuhan bersama-sama. Siapkan hati kalian untuk memuji Tuhan bersama. Merenungkan kasih Yesus, betapa besarnya kasih Yesus di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kita. Telah melindungi kita dari Sunday yang minggu lepas hingga ke Sunday yang sekarang ini ya. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita, sebab kita ada sampai hari ini karena kemurahan-Nya. Renungan kasih Tuhan adik-adik di dalam Yesus ya.
Terima kasih. Hamba serahkan
Tuhan, semuanya doa-doa hamba Tuhan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah teman-teman kami dimanapun mereka, sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada, membutuhkan pertolongan sehari-hari mereka pun Tuhan. Dengarlah seruan dari lubuk hati mereka yang paling dalam, dan hantarlah pertolongan-Mu on time Tuhan, on time. Keramba percaya Tuhan, pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya di dalam kehidupan orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Peliharalah mereka, jagalah mereka sebagaimana Engkau pelihara dan menjaga hamba di sini. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih. Amen and amen. Kita berjumpa lagi minggu depan adik-adik dengan hari yang sama pada waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati.